Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Dio Amanda, NPM 2011-060323, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksonomi variabel dalam pembelajaran dan kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran. Taksonomi variabel pembelajaran yaitu mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ilmu pembelajaran telah banyak melakukan usaha untuk mengklasifikasikan variabel-variabel pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan teori-teori pembelajaran. Ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran variabel yang mempengaruhi pengguna variabel metode berinteraksi dengan metode dan sekaligus berada di luar kontrol perancang pembelajaran. Maksud yang terpenting dari bahasan ini adalah mengidentifikasi variabel kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh utama pada ketiga variabel metode. Tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan suatu bidang studi adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Kendala dan karakteristik bidang studi. Kendala yaitu keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimiliki. Karakteristik siswa. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas seorangan siswa seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimiliki. Metode pembelajaran. Cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Variabel-variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Yang kedua ada strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Yang ketiga ada strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagian mata, interaksi antara si belajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. 3. Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama keaktifan. Keaktifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan keefektifan pembelajaran, yaitu yang pertama kecermatan, penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan tingkat kesalahan, kecepatan untuk tingkat ahli belajar. Yang ketiga ada tingkat retensi apa yang dipelajari. Yang kedua ada efisiensi pembelajaran, biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si pembelajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga daya tarik. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajaran erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi. Selanjutnya 2.2 pemanfaat media dalam pembelajaran. Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pembelajar sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi belajar dapat diserahkan dengan bantuan media. Tafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Yang kedua ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan pembelajar dan merangsang pembelajar bereaksi baik secara fisik maupun emosional. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajaran dan pembelajar melakukan komunikasi 2 arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara 1 arah kepada pembelajar. 4. Efisiensi. Dalam waktu dan tenaga sering terjadi pembelajaran menghabiskan banyak waktu untuk dengan media. Tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga semaksimal mungkin. Dengan media pembelajaran tidak harus menjelaskan materi pembelajaran secara berulang-ulang, sebab hanya dengan sajian-sajian menggunakan media pembelajaran
akan lebih mudah memahami pembelajaran. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas hasil belajar. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari pembelajar saja, pembelajar mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman pembelajar pasti akan lebih baik. Yang keenam, ada media. Mungkin kan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seseorang pembelajar. Yang ketujuh, ada media dapat menumbuh sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong pembelajar untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. 8. Mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi pembelajar. Seorang pembelajar tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.